Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Keluarga Muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat Keluarga Muda dan sahabat-sahabatku. Pada kesempatan ini, pada hari Jumat, pekan biasa ke-31 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas, bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Pada hari ini juga, bersama gereja, kita memperingati peringatan wajib Santo Carolus Borromeus. Mari sahabatku yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat Keluarga Muda dan sahabat-sahabatku, kalau kita mengamati situasi pada saat ini sahabatku, begitu banyak orang yang jatuh dalam sikap intoleransi. Mereka merasa paling benar sendiri dengan ajaran agamanya dan merasa punya hak untuk menghakimi agama lain sahabatku. Atau dengan kata lain, semakin banyak orang yang terjerumus dalam pendangkalan iman dengan menitik beratkan sisi luar agamanya. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, dan sungguh melupakan sisi hakiki dari hidup beriman sahabatku. Sahabatku yang terkasih, akibatnya sahabatku, orang jatuh pada aturan dan sisi liturgis dan melupakan spiritual dan rohani sahabatku. Orang beragama kemudian cenderung menjadi orang-orang Farisi modern sahabatku. Sungguh kecenderungan ini menimpa semua agama tanpa terkecuali. Sahabatku yang terkasih, bagaimana jika para pengikut Kristus menghadapi hal seperti ini? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi menasihati kita. Dikatakan di sana sahabatku, banyak orang yang hidup
sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, berhadapan dengan orang-orang yang fanatik naif, Paulus mengajak kita untuk tetap berdiri teguh dalam Tuhan, sahabatku. Artinya apa? Artinya kita setia dengan ajaran Kristus, yaitu kasih, cinta mengatasi segalanya, sahabatku. Justru orang-orang yang intoleran terhadap kita patut untuk kita doakan dan kita cintai, sahabatku. Hanya saja, sahabatku, kita sungguh diingatkan pada Injil pada kesempatan ini. Kita mesti menjadi pribadi yang cerdik menghadapi dunia ini, sahabatku. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, semoga iman kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi berkat bagi sesama dan masyarakat. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, menimba lebih dalam, kita belajar merefleksikan firman Tuhan. Semoga dengan renungan yang singkat ini sungguh menemukan iman kita, menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.